Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arahmadani dari NIM 20031021153 dari kelas 4D Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Meti Asmike. Langsung saja, di sini saya Fitria Rahmadani sebagai owner dari Raja Rasa Geprek. Saat ini banyak orang yang dituntut untuk lebih produktif, yaitu untuk berkarir dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun pribadi. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat peluang usaha kuliner semakin memarak dan terbuka, apalagi di daerah perkotaan yang ramai dengan banyak orang. Tidak hanya itu, daerah pedesaan pun juga mengikuti zaman sekarang yang mana sebagian besar waktunya untuk bekerja dan belajar sehingga tidak sempat untuk membuat hidangan di rumah. Maka dari itu, produk kami hadir di masyarakat dengan nama Raja Rasa Geprek untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Bagi anak muda juga bisa sebagai tempat nongkrong atau mengerjakan tugas, atau mungkin hanya sekedar makan di tempat, karena kita menyediakan tempat yang sangat membuat nyaman bagi mereka dari segi hiasan ataupun tempat indoor ataupun outdoor. Kami menyediakan semua. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu memiliki orientasi yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pelanggan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan masyarakat sekitar. Dan misinya yaitu menjadikan Raja Rasa Geprek sebagai salah satu produsen makanan terbaik di Indonesia. Dengan mengutamakan kepuasan para pelanggan, menjunjung tinggi komitmen para pemegang saham dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Tentang bisnis, ayam geprek merupakan salah satu makanan yang berupa ayam goreng yang telah dimarinasi dengan tepung dan bumbu agar menjadi crispy, kemudian digeprek dengan sambal sesuai selera atau yang diinginkan. Lalu, Raja Rasa Geprek telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia selama 5 tahun sejak pertama kali didirikan pada tanggal 17 April 2017. Untuk mendukung bisnisnya, Raja Rasa Geprek telah terdapat 5 cabang di Indonesia, yaitu yang pertama ada di Madiun, yang kedua ada di Surabaya, lalu Malang, lalu di Surakarta, dan di Yogyakarta itu yang terakhir. Usaha bisnis ayam geprek berprospek baik ke depannya dikarenakan semakin banyak orang yang gemar mengonsumsi makanan pedas dan semakin banyaknya peminat yang suka ayam. Tidak hanya itu, ayam juga memiliki protein yang tinggi bagi tubuh manusia sehingga dapat menarik banyak peminat untuk membeli produk karena merupakan makanan yang bergizi. Alasan mengapa memilih usaha ayam geprek, yaitu saya terinspirasi dari masyarakat di Kota Madiun yang sangat menyukai makanan dengan olahan ayam dan dominan banyak pecinta pedas. Selain itu, dilihat dari peluang bisnisnya yang sangat baik, sehingga kita berbisnis untuk memanfaatkannya menjadi suatu keuntungan. Bahan baku untuk membuat olahan ayam geprek juga dekat dengan lokasi yang kami tempati, sehingga memudahkan kami untuk menjalankan bisnis ayam geprek ini. Penjualan bisnis ayam geprek kita terdapat 2 cara, yaitu yang pertama ada online dan offline. Yang pertama yaitu online, dengan menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Contohnya yaitu kalau Instagram itu nanti kita dapat membuat snap di Instagram atau membuat feed
Instagram, lalu mengpostnya di postingan Instagram juga, seperti menu-menunya atau gambar seluruh menu di perusahaan kita agar konsumen tahu dan mereka dapat tertarik. Lalu yang kedua yaitu dengan aplikasi Gojek. Di dalam aplikasi Gojek tersebut terdapat GoFood, yang mana kita dapat memesan online seperti mahasiswa atau mungkin para pekerja yang malas atau tidak sempat ke tempatnya langsung dapat memesannya dengan aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, kami juga kadang mengadakan promosi harga, kadang hanya tinggal 50%-nya juga. Lalu yang kedua adalah offline. Di perusahaan kami, offline itu ada dine-in, yaitu langsung makan di tempat, jadi konsumen dapat langsung datang ke tempat outlet kita. Yang kedua, kadang kita juga membuat brosur, menyebar brosur, dan membuat banner sehingga banyak kalangan yang lewat di jalan raya mungkin dapat membacanya sehingga mereka tertarik dengan produk kami dan langsung datang ke tempatnya. Target pasar. Ayam geprek memiliki target pasar yaitu generasi muda atau milenial. Tentunya strategi komunikasi dan pemasaran yang harus sesuai dengan pasar. Konsumen sekarang yang didominasi oleh kaum muda memiliki keinginan yang sangat beragam, terutama pada harga yang sangat yang diinginkan itu yang sangat ramah di kantong. Apalagi untuk anak kos itu sangat cocok karena harganya sangat murah, apalagi kalau selain itu juga bagi yang sedang menghemat, itu harganya sangat cocok bagi mereka. Lalu ayam geprek juga menargetkan pasar kepada anak-anak. Bagi anak-anak, kita juga menyediakan ayam geprek yang mungkin belum suka dengan pedas, kita juga menyediakannya. Jadi bisa request. Lalu jika kompetitor memiliki target pasar anak-anak dan kelas bawah dengan memasang harga ramah di kantong, maka ayam geprek bisa keduanya, dari anak-anak sampai dewasa atau anak muda kekinian. Kita mengikuti kemauan dari para konsumen. Selanjutnya adalah menu utama Raja Rasa Geprek, yaitu yang pertama ada paket single yang berisi paket ayam berukuran M, yaitu terdapat ayam sayap atau paha bawah, nanti bisa dipilih salah satu. Itu sangat cocok bagi kalangan anak-anak karena porsinya yang sedang. Lalu yang kedua terdapat paket ayam L, nanti dapat dipilih salah satu juga, yaitu terdapat ayam dada atau paha atas. Itu sangat cocok bagi para kalangan dewasa atau orang tua karena porsinya sudah mencukupi dan sudah lumayan banyak. Yang ketiga yaitu paket duo, yaitu terdapat satu ayam ukuran M dan satu ayam berukuran L. Tidak hanya itu, kami mematok harga sangat ramah di kantong, yaitu hanya mulai dari 10.000 sampai 16.000. 10.000 untuk paket ayam yang berukuran M dan paket ayam berukuran L dipatok dengan harga 14.000 dan paket duo dipatok dengan harga 10.000. Itu sudah termasuk dengan nasi, lalapan, dan kita free es teh. Lalu kita juga menyediakan 3 pilihan sambal, yaitu original, sambal lombok hijau, dan sambal mata. Kalau original itu dari cabai merah. Lalu yang kedua adalah lombok hijau, asli dari lombok hijau, dan yang ketiga adalah sambal mata, itu campuran dari sambal dari bawang merah, bawang putih, lalu cabai merah juga, lalu terdapat irisan jeruk dan bumbu-bumbu lainnya. Itu sudah free lalapan juga. Lalu kita juga
Terdapat level dari mulai level 1 dan level 7. Dari level 1 sampai level 3 kami tidak menarik harga tambahan, tetapi kalau mulai level 4 sampai 7 kami menarik harga tambahan yaitu sebesar Rp2.000, dan level 8 dengan 9 kita menarik harga tambahan yaitu Rp3.000. Nanti kita juga dapat menikmati free es teh jika langsung makan di tempat. Tapi tidak hanya itu, pilihan esnya juga banyak. Ada es jeruk, Milo, coklat, dan lainnya. Nanti harganya juga berbeda-beda. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Ayam geprek berhasil beradaptasi dengan karakter konsumen muda mereka dengan menghadirkan strategi pemasaran yang sangat milenial. Yaitu yang pertama, selalu mempertahankan kualitas. Berbicara dengan kualitas, ayam geprek sangat identik. Keberhasilan ayam geprek bertahan sampai titik sekarang bisa dibilang karena konsistensi yang menghadirkan produk berkualitas tinggi. Dalam hal bahan baku, sangat serius dalam memilihnya. Komposisi dalam makanan terdiri dari berbagai bahan baku yang berkualitas. Kualitas dalam hal ini adalah bahan baku terbaik, segar, real, dan aman. Seperti cabai itu kita sangat fresh ya, langsung beli di pasar. Dan untuk ayam juga fresh dalam penyembelihannya langsung pada hari itu juga, dan dimasak pada hari itu juga. Lalu yang kedua yaitu melakukan pendekatan sentrik, yaitu pendekatan konsumen sentrik. Ini berada dari produk sentrik, di mana menu dikeluarkan atas apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, dan juga fokus pada bagaimana konsumen ingin mendapatkan menu yang diinginkannya. Jadi kita dapat menampung apa yang diinginkan oleh para konsumen, dan nanti kita mengikuti perkembangan zaman sekarang juga. Lalu selanjutnya yaitu menghadirkan pesanan ayam geprek secara online melalui GoFood. Untuk keep up dengan laju generasi muda yang senang berbelanja online, ayam geprek menghadirkan layanan makanan dengan cara order online melalui aplikasi yang sesuai dengan karakter anak muda yang ingin cepat dan instan mendapatkan makanan keinginan mereka, yaitu contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu aplikasi GoFood. Di aplikasi GoFood tersebut sangat bermanfaat bagi anak muda karena sangat membantu mereka yang malas keluar rumah atau mungkin sibuk belajar tapi lapar. Mereka hanya menggunakan handphone untuk memesannya dan tinggal menunggu, lalu makanan itu akan datang dengan sendirinya. Bisa ditinggal rebahan juga. Lalu bagi mahasiswa, mereka sedang kelompok atau lapar, nanti mereka juga bisa langsung memesan lewat GoFood tersebut. Atau para pekerja juga bisa. Selanjutnya yaitu analisis resiko. Resiko yang dihadapi sebagai perusahaan ayam geprek di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya saingan sesama perusahaan ayam geprek karena merupakan salah satu makanan favorit orang Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan harus sering melakukan inovasi yang kreatif agar menarik konsumen dan tidak membosankan. Entah itu dari menunya atau tampilannya, lalapannya juga bisa. Atau kalau mengikuti zaman sekarang ini, anak muda sangat melihat bagaimana tempatnya yang bisa diajak dengan berdiskusi, kadang mengerjakan tugas, itu sangat-sangat membantu mereka. Jadi kita sebaik mungkin harus bisa mengikuti zaman sekarang.
yaitu dengan membuat tempat itu menjadi lebih nyaman, ada yang indoor, ada yang outdoor, dan dari hiasan-hiasan tempatnya juga. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan harus melakukan inovasi ulang jika ada produk yang diminati oleh masyarakat. Mengapa begitu? Karena sangat bermanfaat bagi perusahaan kami. Perusahaan kami juga dapat menambah omset setiap harinya karena yang diminati masyarakat dari produk kita itu bertambah. Jadi pemasukan juga ikut bertambah. Alasan mengapa harus berinvestasi dengan perusahaan kami, karena yang pertama yaitu ayam geprek merupakan makanan yang akan terus ada dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu karena ayam geprek merupakan perusahaan yang sering melakukan inovasi baru dan sering melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk menciptakan kreativitas menu baru yang banyak diminati oleh para konsumen sekarang ini, entah dari cita rasa sambalnya yang khas atau mungkin dari ayamnya atau mungkin dapat menambah menu-menu yang baru ke depannya. Lalu ada makanan yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan masih eksis sampai sekarang, entah karena harga yang sangat terjangkau atau mungkin karena cita rasanya tadi dari sambal yang khas. Lalu penjualan dan peminat ayam geprek setiap tahunnya selalu meningkat karena dari segi harga yang murah, yaitu kami mematok dari harga 10.000 bagi yang ukuran M dan 14.000 bagi yang ukuran L, dan kalau yang double tadi hanya 16.000. Jadi mereka dapat menghemat pengeluarannya jika membeli ayam geprek di kami karena sudah termasuk paket beserta nasi, es, dan lauknya serta lalapannya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya mulai dari awal sampai akhir. Besar harapan kami untuk Bapak Ibu dapat bergabung dengan perusahaan kami. Selanjutnya yaitu saya mohon maaf jika banyak kekurangan, dan apabila banyak salah saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.